Selamat datang pada MOOC Universitas Terbuka. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya referensi di dalam karya ilmiah. Jadi, referensi adalah sebuah penghargaan bagi para penulis. Penghargaan ini berupa sitasi. Seorang penulis telah mencurahkan pola-pola pikirnya, analisis berpikirnya, dan dituangkan dalam sebuah tulisan. Tulisan ini bisa berbentuk artikel ilmiah, bisa berbentuk buku referensi, bisa berbentuk buku ajar, bahkan opini di surat kabar. Seseorang lain yang menggali gagasan dari tulisan orang lain, maka wajib melakukan sitasi. Sehingga ketika tulisan utama disitasi, itulah sebuah penghargaan bagi para penulis utamanya. Sehingga kita tahu ada yang namanya referensi. Referensi adalah sumber-sumber pustaka yang kita ambil untuk menganalisis gagasan-gagasan baru bagi tulisan yang kita buat. Pada karya ilmiah di jenjang pendidikan seperti skripsi, tesis, disertasi, referensi sangat penting untuk membuat sebuah tulisan itu menjadi relevan. Menganalisis sebuah gap untuk tujuan penelitian membutuhkan referensi yang sangat relevan. Bahkan tidak hanya referensi yang dibutuhkan, tapi juga laporan hasil observasi, kondisi lingkungan yang sebenarnya, dan biasanya kita mendapatkan dari wawancara dengan orang-orang sekitar. Referensi tidak hanya berbentuk tulisan, tapi juga bisa berbentuk data. Contoh paling mudah, kita bisa melihat laporan Badan Pusat Statistik. Kajian dari Badan Pusat Statistik adalah sebuah data atau database. Dan data itu telah dipublikasikan dalam laporan. Sehingga, ketika kita mengambil salah satu tabel di dalam data tersebut, kita wajib melakukan sitasi pada laporannya. Sehingga, laporan tadi bernama referensi. Berbagai teknik pengutipan untuk menuliskan sitasi pada referensi dapat kita pelajari secara spesifik. Sebagai contoh adalah footnote atau catatan kaki. Catatan kaki ini digunakan untuk menambahkan informasi dan referensi tambahan dari sebuah kalimat atau paragraf, dan letaknya di bagian kaki. Berikutnya ada namanya body note. Biasanya, body note adalah kutipan yang menggunakan tanda kurung atau tanda petik. Contohnya, sebuah referensi yang mengutip tulisan seseorang, maka akan mengambil kata-kata atau kalimat dari orang yang menulis tersebut, dan terakhir dituliskan dalam tanda kurung nama orang, kemudian tahun terbitannya. Disitulah body note sebagai referensi. Dan yang terakhir, ada yang namanya endnote atau catatan akhir. Catatan akhir ini digunakan oleh para penulis untuk menambahkan referensi dan penjelasan pada akhir tulisan. Kita sering menggunakan referensi, bahkan kita sering melakukan sitasi. Tapi akan lebih bermakna
bagi para penulis utama jika sitasi dalam sebuah tulisan itu kita cantumkan dalam referensi kita. Referensi utama adalah referensi yang tidak bertingkat. Biasanya, referensi yang menjadi referensi utama ada kalimat yang mengikutinya, seperti kalimat parafrase. Biasa kita melihat sebuah tulisan, ada kutipan dengan frasa seperti ini. Agus dalam Ava. Dalam contoh tersebut, ada kata dalam yang memuat sebuah sitasi. Sitasi tersebut maknanya adalah sitasi bertingkat, yang berarti statement seseorang bernama Agus di dalam tulisan seseorang bernama Ava, kemudian disitasi oleh orang lain lagi. Orang yang mendapatkan penghargaan adalah seseorang yang bernama Ava. Karena dalam daftar pustaka, tulisan-tulisan seseorang bernama Ava tadi yang dituliskan dalam pustaka tulisan terbaru. Tapi tidak ada penghargaan untuk statement seseorang yang bernama Agus, karena dia dikutip secara bertingkat. Ada berbagai macam penyimpangan di dalam karya tulis. Contoh paling mudah adalah penyimpangan ketika seseorang mengambil statement dari orang lain tanpa menuliskan sumber aslinya. Salah satu penyimpangan ini sering kita jumpai dalam tulisan-tulisan pada artikel ilmiah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Lalu bagaimana mengatasi ini semua? Sebaiknya kita lebih banyak membaca artikel-artikel ilmiah, kita lebih banyak mempelajari teknik-teknik mensitasi, supaya kita tidak terjerumus di dalam kesalahan penyimpangan karya tulis. Sebuah karya tulis ilmiah, berbentuk artikel ilmiah maupun karya tulis lainnya, dapat diajukan sebagai hak cipta. Hak cipta ini diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pengurusan administrasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kita bisa mengusulkan hak cipta untuk berbagai tulisan kita. Namun, tulisan yang menyimpang tadi, tulisan yang menyertakan pendapat orang lain tanpa melakukan sitasi, ketika tulisan itu dihak ciptakan, maka terjadilah pelanggaran hak cipta. Semoga para peserta MOOC ini tidak melakukan penyimpangan karya tulis dan pelanggaran hak cipta. Maka dari itu, mari kita belajar mengulas dari awal apa yang menjadi pentingnya referensi. Terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa.